Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dinamakan, namanya kesayangan. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara. Kalian mengagetkan aku saja. Sudah lama ya? Sekali lagi kalau sudah datang bilang-bilang. Hampir saja jantungku copot. Mari silakan duduk. Kamu ini bagaimana sih, Nit? Bu Hasan belum datang, kamu sudah mulai. Mulai apa, Rat? Dari tadi aku tidak mulai apa-apa. Aku hanya melap kaca jendela sambil menunggu kalian. Loh, tadi kan kamu mengatakan ayah bunda. Ayah bunda itu kan merupakan frasa. Iya, Nit. Lain kali sebelum semua hadir, jangan dimulai dulu. Kalian ada-ada saja. Itu Bu Hasan datang. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Mari silakan duduk, Bu. Sudah lama kalian menunggu? Belum, Bu. Baru saja Ratna dan Nit tiba. Oh ya, apa topik bahasan kita sore ini? Ini, Bu, mengenai frasa. Para siswa, selamat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas macam-macam frasa dan penggunaannya dalam kalimat. Di sini hadir Ratna, Nita, dan Nani, 3 temanmu yang masih duduk di bangku SMP. Nah, Nita, Nani, dan Ratna, dapatkah kalian bedakan antara bentuk-bentuk seperti sabun mandi dan ali mandi? Bentuk ali mandi itu memiliki unsur predikat, yaitu mandi, dan unsur subjek, yaitu ali. Bentuk yang memiliki unsur subjek dan predikat seperti ali mandi disebut kalimat. Atau ada juga yang menyebutnya klausa. Bagaimana dengan bentuk sabun mandi? Kata mandi bukan unsur predikat, atau dapat dikatakan bentuk sabun mandi tidak memiliki unsur predikat. Bentuk yang demikian disebut frasa. Nah, dari contoh tadi, kalian dapat mengerti apa yang disebut dengan frasa. Nita, coba kamu sebutkan pengertian frasa itu. Frasa adalah kelompok kata atau gabungan 2 kata atau lebih yang tidak mempunyai predikat. Kalau kita ingin mempelajari frasa setara, kita harus terlebih dahulu mengerti arti setara itu. Ratna, kamu bisa menyebutkan arti setara. Kalau menurut saya, setara artinya seimbang, sama, atau kedudukannya sejajar, seimbang, atau sepadan. Bagus sekali, Rat. Nah, Nani, dari pengertian frasa dan setara yang disebutkan Ratna dan Nita, coba kamu sebutkan pengertian frasa setara. Frasa setara ialah kelompok kata atau gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan bahasa yang tidak memiliki predikat dan kata-kata sebagai unsur langsung yang membangun frasa itu, bersifat setara atau sebanding. Ya, Nani, bagus sekali. Para siswa, frasa setara adalah suatu konstruksi yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak memiliki predikat, membentuk suatu kesatuan, dan unsur-unsurnya setara. Sekarang kalian telah memahami arti frasa setara. Coba kalian sebutkan contoh frasa setara itu. Harta benda. Ayah ibu, Sawah ladang, Bu. Nah, para siswa, tentu kalian masih dapat menyebutkan banyak lagi contoh dari frasa setara. Contoh yang disebutkan temanmu Nani, yaitu harta benda,
adalah gabungan dua kata yang merupakan unsur langsung yang membangun sebuah frasa. Harta dan benda bersifat setara. Demikian pula sawah dan ladang, juga tua dan muda. Frasa setara harta benda, sawah ladang dapat merupakan unsur langsung dari susunan yang lebih besar, yaitu klausa atau kalimat. Contoh dalam kalimat, harta benda orang itu habis ditelan api. Frasa harta benda adalah unsur langsung yang mengisi subjek dari kalimat tersebut. Siang, Pak. Selamat siang. Ada keperluan apa anak kesini? Tidak. Ingin melihat pemandangan di sini saja, Pak. Pak, apakah semua ini hasil ladang Bapak? Benar, nak. Sawah yang padinya sedang menguning itu adalah sawah Bapak. Sawah ladang ini merupakan sumber bagi kehidupan kami sekeluarga. Bukan main ya, Nan? Ya, alhamdulillah. Dari sawah ladang ini, Bapak telah dapat menyekolahkan anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Jadi, anak Bapak sudah ada di perguruan tinggi, Pak. Wah, kalau uangnya Bapak belikan sawah ladang lagi, harta benda akan bertambah, Pak. Benar, nak. Tapi ilmu juga merupakan harta. Nah, sekarang kalian sudah kelas berapa? Kami baru kelas 2 semester 4, Pak. Oh, begitu. Waktu anak-anak Bapak sebesar kalian, mereka juga bekerja di sawah dan di ladang. Jadi, anak-anak seusia saya sudah bekerja di sawah atau di ladang, Pak? Bekerja di sawah atau di ladang tidak mengenal usia. Tua, muda memang harus bergotong royong. Sekarang mereka sudah kuliah di kota karena tugas yang muda belajar dan tugas Bapak di sawah dan di ladang. Tugas kalian tentunya belajar dengan tekun dan rajin agar kelak dapat membahagiakan ayah ibumu. Benar, Nen. Ayah ibuku juga sering mengatakan begitu, bahwa ilmu merupakan harta kelak. Dengan ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Iya ya, betul juga. Mari teman-teman, kita pulang yuk. Pak, terima kasih atas kebaikan Bapak menerima kami. Rasanya ingin kami lebih lama lagi di sini. Tapi kami tahu Bapak sedang sibuk dan juga hari sudah siang. Jadi kami pamit, Pak. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Mari, Pak, selamat siang. Mari, mari.
Nah, para siswa, telah kalian saksikan tadi 3 orang temanmu berdialog dengan Pak Tani. Dan tentu kalian sudah mencatat frasa setara di dalam dialog seperti sawah ladang, harta benda, ayah ibu, dan tua muda. Sekarang, bagaimana penggunaan frasa setara di dalam kalimat? Nah, Ratna, Nita, dan Nani, coba kalian sebutkan kalimat yang mengungkapkan frasa setara tersebut. Contohnya begini, Bu. Dari hasil sawah ladang ini untuk membiayai pendidikan. Bagus sekali. Dan Ratna, coba kamu sebutkan kalimat dengan frasa setara ayah dan ibu. Begini, Bu. Kalau saya rajin belajar, tentu ayah ibu akan senang. Dan Nani bagaimana? Begini, Bu. Terima kasih kepada Handai Taulan yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran terhadap pendidikan. Nah, para siswa, temanmu Nani dapat menggunakan 2 frasa setara sekaligus dalam satu kalimat, yaitu frasa setara handai taulan serta tenaga dan pikiran. Dari contoh yang diberikan oleh Nani, frasa setara bisa dengan kata penghubung, bisa juga tanpa kata penghubung. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Frasa setara tanpa kata penghubung seperti sawah ladang bisa juga dengan kata penghubung lalu menjadi sawah dan ladang. Frasa setara demikian disebut frasa setara kata benda aditif. Dan frasa setara makan dan minum disebut frasa setara kata kerja aditif. Nah, Nita, kalau tua dan muda disebut frasa setara apa? Karena tua dan muda adalah kata sifat, berarti tua dan muda adalah frasa setara kata sifat. Tetapi pada frasa setara benci rindu, senang sedih, dan naik turun tanpa kata penghubung, hubungan setara tidak jelas terlihat. Hubungan setara akan jelas terlihat jika ada kata-kata penghubung yang menyatakan kesetaraan. Misalnya, benci tapi rindu. Frasa benci tapi rindu disebut frasa setara kata sifat bertentangan, karena kata penghubungnya tapi yang menyatakan pertentangan. Sedang senang atau sedih, hubungan setara menjadi jelas dengan adanya kata penghubung atau. Frasa setara ini disebut frasa setara kata sifat pilihan, karena kata penghubungnya atau yang menyatakan pilihan. Demikian pula pada frasa naik turun akan menjadi jelas kalau ada kata penghubung atau, sehingga menjadi naik atau turun. Frasa tersebut dinamakan frasa setara kata kerja pilihan. Di samping itu, tentu kalian sudah mengenal jenis atau macam frasa setara seperti frasa setara bersinonim, frasa setara berantonim, dan frasa setara himpunan. Coba Nita, Ratna, dan Nani, dapatkah kalian sebutkan maksud masing-masing dari frasa setara itu? Frasa setara bersinonim yaitu frasa yang sama artinya. Contoh frasa setara bersinonim adalah cerdik pandai, lemah lesu, muda belia, dan warta berita. Bagus sekali. Frasa setara bersinonim terbentuk dari kata-kata yang sama maknanya. Di sini kata cerdik sama maknanya dengan pandai, demikian juga kata lemah sama maknanya dengan lesu. Nah, sekarang Ratna, apa yang dimaksud dengan frasa setara berantonim? Frasa setara berantonim yaitu frasa yang unsur-unsurnya mempunyai makna yang bertentangan. Contohnya besar kecil, tua muda, jauh dekat, dan tinggi rendah. Para siswa, temanmu Ratna benar. Frasa setara berantonim cirinya terbentuk dari kata-kata yang maknanya berlawanan. Di sini makna kata besar berlawanan dengan makna kata kecil.
Demikian juga, jauh berlawanan makna dengan dekat. Dan yang terakhir, Nani, apa yang dimaksud dengan frasa setara himpunan? Frasa setara himpunan yaitu frasa yang makna unsur-unsurnya saling menambah. Contohnya, sawah ladang, harta benda, ayam itik. Ya, frasa setara himpunan cirinya terdiri dari unsur-unsur yang saling menambah atau menjumlah. Sekarang, Nita, Ratna, dan Nani, coba kalian beri contoh macam frasa setara yang kalian sebut tadi dan bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Kaum cerdik pandai selalu berbicara dengan bernalar. Kata cerdik dengan pandai bersinonim. Ongkos angkutan bis dalam kota jauh dekat Rp200. Kata jauh dengan dekat berantonim. Di perusahaan itu, hubungan atasan bawahan begitu serasi. Kata atasan bawahan menyatakan himpunan. Bagus, berarti kalian sudah dapat menggunakan frasa setara dalam kalimat. Para siswa, tentu kalian sudah dapat memberi contoh penggunaan frasa setara yang lain. Nah, untuk lebih membiasakan kalian, mari kita ikuti adegan berikut ini. Nita? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ibu muntah-muntah lagi ya? Wajah Ibu pucat pasi. Nit, ambilkan Ibu air minum, Nak. Baik, Bu. Ayolah, Bu. Makanlah sedikit-sedikit bubur ini. Nanti Ibu semakin lemah lunglai. Iya, Nak. Tapi Ibu rasanya kenyang. Tidak ada nafsu makan. Sekarang, siapkanlah makan siang dan ajak adikmu makan bersama-sama. Baik, Bu. Ri, makan minum sudah Kakak siapkan. Kak, tampaknya sakit Ibu semakin parah ya. Datanya Ibu semakin malesu, mukanya juga pucat pasti. Tidak apa-apa, Ri. Mungkin karena Ibu sering muntah-muntah dan tidak mau makan, sehingga badannya semakin lemah lunglai. Kak, Ada apa, Ri? apakah tidak sebaiknya Ari menghubungi? Menghubungi yang sedang sibuk maksudmu? Atau kakek dan nenek yang ada di Cipaku? Bukan begitu, Kak. Ari hanya ingin memberitahu Paman Bibi saja. Soalnya Ari khawatir, Kak. Ibu kelihatannya semakin parah, sedangkan ayah baru kembali 3 hari lagi. Baiklah, Ri. Asalkan ongkos pergi pulang ke kantor telepon pakai tabunganmu ya. Kakak hanya membayar ongkos teleponnya saja, ya. Baik, Kak. Ari pergi dulu. Ri, hati-hati ya. Lalu lintasnya ramai. Iya, Kak. Nah, para siswa, tentu kalian sudah mencatat beberapa frasa setara dan penggunaannya di dalam kalimat pada dialog tadi. Kalian telah mendengar beberapa frasa setara seperti lemah lunglai, kakak adik, kakek dan nenek, paman dan bibi, pergi pulang, dan lalu lintas. Kalian tentu dapat mengklasifikasikannya, bukan?
lemah lunglai, dan lalu lintas adalah frasa setara bersinonim. Pergi pulang adalah frasa setara berantonim. Dan kakak adik, paman bibi, dan kakek nenek adalah frasa setara himpunan. Jadi kalian harus ingat bahwa frasa setara adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat, membentuk satu kesatuan dan unsur-unsurnya setara. Sedangkan macam frasa setara adalah frasa setara bersinonim, frasa setara berantonim, dan frasa setara himpunan. Para siswa, untuk menambah pemahaman kalian tentang frasa setara, coba kalian buat 2 buah kalimat untuk masing-masing frasa setara bersinonim, frasa setara berantonim, dan 2 buah untuk frasa setara himpunan. Selamat belajar, semoga berhasil, dan sampai jumpa.